selamat malam semuanya. Malam, Kak. Kayaknya masih semangat banget meskipun udah malam ini ya. Gimana kalian dari tadi atau nunggunya lama atau gimana? Baru datang sih. Oh, baru datang. Oke. Ini maaf banget, ini kita laksanakan malam banget soalnya aku tadi habis ada urusan sangat penting sekali. Oke, kalian udah pada kenal belum? Kalian udah kenal. Tadi Oh, ini udah tadi di kenal. depan tadi waktu mau masuk ke. Ternyata aku sama dia sefrek Kak, social butterfly. Jadi kita semplop gitu. Oh gitu, oke. Iya, Biar benar, tambah benar. kenal semuanya, kita kenalan dulu ya dari aku ya. Perkenalkan, aku Davina Nasya Putri. Kalian bisa panggil aku Davina. Oke, terus saya Kak yang pakai baju biru. Ya, aku Eca Kak. Ya, dari mana? Aku dari Oh, kuliah di Malang berarti ya. Oke, dari yang sebelah sini siapa namanya? Namanya Tata. Oh Tata ya. Asli Malang. Malang kuliah juga. Iya. Oke. Kalau aku Rara, asli Malang, kuliah. Oh kuliah juga. Ayo katanya. Kalau aku Bella. Asli Sidoarjo. Aku lagi kuliah di luar negeri, Kak. Oh, ini kesini cuti atau gimana? Coba banget. Ini aku lagi ada problem, Kak. Terus aku cari-cari di Twitter gitu. Ada konselor namanya Davina Nasya. Wah, Itu berarti katanya konselornya top banget. aduh, terima kasih ya. Berarti kakaknya ini kesini buat konseling. Iya, benar. Oke. Jadi di sini sudah saling kenal satu sama lain. Oke. Di sini kan kita ada sesi konseling bareng-bareng nih. Sebenarnya kan saya udah ngirim form ke kalian apa namanya? Konfliknya tuh sama kurang rasa percaya diri, rendah diri. Cuman saya kan nggak tahu dalamnya seperti apa, mungkin berbeda-beda. Nanti kalian bisa cerita di sini. Oke, aku jelasin dulu. Saya jelasin dulu kontraknya di sini. Kalian nggak usah khawatir, cerita bebas, netral, mengalir aja. Mau ke sana mau ke sini cerita dari atas sampai bawah, panjang kali lebar bebas cerita aja. Nggak usah ragu, rahasia kalian tersebar. Kita buat perjanjian, cerita ini nggak boleh saling disebarkan. Gimana? Setuju? Setuju atau enggak? Oke, setuju ya. Lalu nanti kalian ceritanya nggak usah malu-malu, nggak usah dirahasiain, bisa saling cerita, saling sharing. Habis itu nanti kalau temannya bercerita jangan dipotong-potong. Jadi tunggu dulu temannya bercerita baru kalian boleh bercerita, gitu ya. Oke, oke, baik. Bisa langsung dimulai aja ya ceritanya ya. Oke, dari siapa dulu? Kak Dela wes, ayo Kak, boleh cerita Kak. Gini, Kak, aku kan lagi kuliah di luar negeri nih, otomatis lingkungannya kan baru nih, beda sama yang ada di Indonesia nih. Aku nih di luar tuh mulai ngerasa gak percaya diri, Kak. Ternyata setelah aku udah pede banget nih dari Indonesia ke wah bisa nih kuliah di sana dengan aku bakal nyaman di lingkungan sana. Nong masa gak pede, Kak. Ternyata culture shock banget, Kak, membuat dan hal itu membuat aku kayak kurang percaya diri. Kalau kayak aku kan kuliahnya di Thailand kan, Kak. Dan bahasanya di sana salahnya tuh lumayan beda, Kak, gitu loh. Kalau sana tuh kalau bisa tuh cepet banget ya, sama sih Thailand juga cepet, tapi kan aku paham dan sana tuh enggak, Kak. Nah karena hal itu bahasa Thailand tuh juga lumayan kayak enggak apa ya, belum fasih gitu loh, Kak. Akhirnya aku kayak jadi nggak percaya diri. Terus kan meskipun kuliah di luar negeri tuh tetap ada presentasi, Kak. Nah presentasi itu tuh aku tuh masuk ke kelas internasionalan, Kak, tapi dosenku ini kebanyakan itu nyaranin buat kayak pakai bahasa Thailand. Nah itu membawa aku jadi karena aku nggak belajar bahasa itu, Kak. Oke, jadi Kak Dela ini kurang percaya dirinya lebih mengarah ke bahasa gitu ya. Iya, Dari Kak. bahasa itu kakaknya kurang, mungkin masih awal gitu, masih awam ya. Iya. Jadi kakaknya belum menguasai berbagai bahasa di sana. Itu yang membuat kakak kurang percaya diri. Iya, Apalagi benar. komunikasi mungkin ya. Iya. Komunikasi kurang kayak leluasa gitu ya. Oke, kita dengarkan cerita yang dari Kak. Ini deh, ayo. Oke. Kak Tara ya. Iya. Oke, jadi kalau aku sebenarnya tuh hampir sama kayak adalah culture shock gitu Kak. Soalnya kan aku asli Malang nih. Terus aku kuliahnya tuh
sekarang lagi kuliah di Semarang gitu. Semarang terus kayak aku tuh agak apa namanya kurang pede gitu sama mereka kan. Orang Semarang itu kan ngomongnya tuh halus-halus gitu, kayak Jawanya dia bener-bener gitu. Dan kan aku tuh Jawa malah apalagi aku tuh aneh kan gitu ya. Jadi aku kayak sama mereka tuh kayak ya ampun aku kok heboh sendiri ya. Jadi aku tuh kurang kayak masa mereka sekalem itu sedangkan aku seheboh ini. Jadi aku tuh kadang tuh gak pede kalau ngomong sama mereka tuh takutnya nanti dikiranya itu aku terlalu heboh. Terus aku nanti takutnya kalau kan aku ngomong kan nggak bisa yang salahnya halus itu kak, takut nanti mereka ngiranya aku marah-marah kalau aku nasihatin mereka. Emang tuh kayak sering kejadian gitu kak, mereka tuh kayak iya tapi nasihatinnya jangan marah-marah dong. Padahal aku tuh gak marah kak, aku tuh ya emang kayak gini ngomongnya. Terus aku harus jelasin kayak mana dan mereka tuh paham gitu loh. Aku sampai pusing gitu kak, apalagi kan aku tuh jurusannya sastra Inggris ya kak. Jadi tuh kadang itu sama dosen itu beberapa kali tuh disuruh speaking di kelas. Nah aku tuh speaking kak, tapi kan dengan nada aku yang agak keras ini, dengan mereka yang nadanya selembut sutra itu kak. Jadi mereka tuh kadang kalau ngomong sama aku tuh kayak pelan-pelan bisa nggak, aku tuh nggak paham gitu ya. Aku tuh bingung kak gimana nanggepin mereka ini. Udah kayak nggak pede gitu. Jadi kalau Kak Rara ini lebih kayak yang masih apa ya, kurang percaya diri dari bersosialisasi sama beda Iya. orang gitu ya. Iya, Kayak Kak. gimana ini posisiku gimana ya, aku orangnya kayak gini tapi harus diposisikan sebagai orang yang harus kalem gitu. Iya. Berarti dari diri sendiri, dari dirinya kakak sendiri tuh masih bingung gitu ya. Iya kak. Oke. Terus coba deh aku pengen dengar cerita dari Kak Ica dulu. Kalau dari aku sih sama sih kak, kayak nggak jelasin lah ya. Aku tuh kan kuliah di UB kak, di kelasku tuh banyak banget yang dari luar Jawa. Terus kebanyakan tuh dari Jakarta gitu kan kak, Jakarta, Bandung gitu kan. Nah terus tuh mereka tuh pakai bahasanya tuh bahasa Jaksel gitu loh kak, lomba-lomba gitu loh kak. Terus tuh di situ kan aku juga bingung kan kak, aku kan dari Jawa, aku kayak belum bisa bahasa mereka gitu loh. Bukan bahasa mereka sih tapi kayak logat mereka gitu loh kak. Kan kalau Jawa kan lembab ya kak ya. Nah mereka tuh sedangkan tuh kayak lurus aja gitu loh. Terus tuh ada sesekali aku tuh pernah bilang kayak lugu-lugu gitu, kayak ya nyetarain mereka lah, nyimbangin ya kak ya biar nyambung gitu obrolannya. Nah itu tuh dari mereka tuh dikatain kak, ih logatmu loh jelek banget gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa insecure sama diri aku sendiri gitu loh kak. Masa sih aku tuh nggak bisa itu gitu. Oke, jadi sama ya Kak Eca sama Kak Dela ini sama kurang percaya diri dalam segi bahasanya. Mungkin kakak emang kakaknya baru kan ya, jadi butuh apa namanya adaptasi lebih khususnya dari bahasa dari orang-orang Jaksel. Oke, coba deh Kak Tata gimana? Nah kalau saya ini kebetulan saya juga saya maba dulu kan. Maba UIN. Oke. Benar-benar kaget gitu kak, karena ternyata saya tuh baru tahu kalau UIN Malang tuh ada peraturan kayak gitu. Oh iya. Peraturan tuh ini apa namanya, wajib pakai rok. Oh iya. Dan saya tuh sebenarnya saya nggak siap gitu loh kalau harus pakai rok, karena saya juga nggak kebiasaan pakai rok, jadi dipaksa pakai rok. Nah terus saya jadi kayak ngerasa nggak pede gitu loh kak kalau pakai rok, jadinya gara-gara ya karena aturannya gitu kan. Nah tapi karena saya nggak kebiasaan, jadi saya tuh ngerasa agak kayak kadang saya tuh cocok gak ya kayak gini, emang apa mereka mandangnya aneh gak ya, kan style kalau pakai celana kan kadang beda ya kak ya, gimana ya kalau orang-orang lihatnya gitu, takut ya takut omongan lah kak intinya gitu. Oh, kakaknya ini belum terbiasa mengenal apa kehidupan UIN, khususnya kan UIN biasa dikenal kayak Yalil tuh cenderung kayak gamis, erat gitu. Mungkin kayaknya kayak aduh apa sih ini, aku kan udah terbiasa pakai celana kok tiba-tiba pakai erat, kan kayak aneh nggak sih gitu ya. Mungkin kayaknya emang sebelum-sebelumnya jarang banget atau belum sama sekali pakai terus-terusan baju yang model gamis atau rok gitu kak? Ya cuman event-event tertentu kayak lebaran paling mentok. Oke.
menurut kakak nih waktu posisi itu respon orang lain seperti apa? Apa komennya yang baik atau gimana gitu? Nah ada kebetulan nah ternyata kan di UIN tuh wajib sama ya Kak. Nah ada tuh teman saya nggak tahu ya, ini mungkin dia tuh julid, kalau menurut saya tuh dia tuh kayak julid gitu loh Kak, karena saya memang bawa celana kebetulan, kayak style-stylenya emang cocoknya sama celana. Terus dia tuh kadang kayak, kok kamu pakai kayak gitu sih, maksudnya kayak ini bukannya baju nggak boleh dibawa ke sini ya, ini mau beli di sini ya, kamu kok pakai ini. Jadi kan saya kayak ini udah apa namanya kayak jauh-jauh ke UIN, habis itu malah diginiin, dikit kurang nyaman gitu Kak. Oke, ada faktor dari teman juga yang buat kakaknya kurang percaya diri. Oke. Baik kak, tadi kan teman-teman udah mendengarkan nih cerita dari teman-teman lain nih. Dari cerita Kak Dela tadi kan kurang percaya diri dari bahasa. Terus dari Kak Eca juga kurang percaya diri dari bahasa. Udah dari kakaknya ini kan hampir sama. Udah pernah ngelakuin hal nggak buat apa namanya lebih percaya diri lagi dari rasa-rasa yang udah kakak alami? Udah Kak, aku tuh udah pernah ini kan sebelum apa namanya sebelum berangkat ke luar negeri itu kan ada sendiri nih kelas buat sempurnain bahasa Thailand itu ya, tapi kan namanya nggak mungkin kan aku langsung belajar dalam waktu sesingkat itu terus sudah fasih aku tuh, tapi sekarang kan udah nggak kelas lagi, tapi aku tetap kayak belajar gitu. Terus aku juga alhamdulillah nih teman-teman yang di sana tuh yang asalnya dari negara sana sendiri itu tuh baik-baik, mereka tuh ngajarin aku, jadi kayak aku tuh benar-benar mati-matian buat aku harus lancar nih bahasa ini gitu. Oh, dari kakaknya berarti udah ada apa ya niatan Iya. untuk mempelajari bahasa tersebut biar nggak di sana tuh nggak terlalu kayak yang bingung banget gitu. Adalah usaha buat belajar. Oke, dari Kak Eca apa sama? Kalau dari aku sebenarnya di kelasku itu emang dari dominan dari bukan Jawa ya Kak, tapi itu juga ada yang Jawa. Nah dari aku tuh kayak lebih menghindari teman-teman yang itu sih apa yang bilang ngejek-ngejek aku gitu yang bahasanya medok gitu. Nah aku tuh ngehindarin aja. Terus aku mau berteman ke teman-teman yang sama-sama Jawa, bukan rasis ya Kak, tapi kan mereka tuh loh yang ngeselin. Tapi dari komunikasinya masih berjalan atau udah setelah itu udah bener-bener putus gitu atau gimana? Kalau dari komunikasinya tuh sekarang tuh ya masih sih Kak, tapi cuma di tertentu aja kayak kerja kelompok atau kalau ada tugas-tugas gitu aku tuh masih komunikasi sama mereka, tapi pakai bahasa Indonesia yang normal-normal aja kayak aku kamu gitu, walaupun dari mereka itu rasanya geli ya Kak, karena mereka gak kebiasa, tapi ya gak apa-apa kalau dari aku gak geli ya gimana, kan harus saling menghargai. Dari kakaknya ini udah ada pandangan kayak arahan lebih kayak menjauh gitu ya, beda teman gitu ya, lebih ke circle Jawa gitu, Jaksel sendiri Jawa sendiri. Oke. Dari teman-teman lain nih ada nggak kayak pernah ngalamin atau apa yang kalian lakuin ketika melakukan ada di posisi Kak Dela sama Kak Eca ini, apakah ada? Ya kalau logikanya emang kita kan ngerantau, berarti kita kan ke apa ya, ke budaya mereka ya, emang membaur tuh ya emang salah satu cara untuk ya berinteraksi. Tapi kalau mereka emang kurang serak, ya udah kita pakai yang Indonesia aja gitu, kayak formal nanti nggak usah kayak ngikutin gaya mereka, kita juga punya gaya sendiri tapi nggak ngeremehin mereka lah, intinya kayak gitu lah. Dan mereka kita juga nggak diremehin. Oke, jadi adaptasi Iya. sewajarnya Iya. aja gitu. Oke, ada yang lain nggak? Kak Rara Kalau mungkin. aku kan aku juga ngerantau nih Kak, terus kalau aku tuh ya apa namanya aku tetap aku, cuman aku ini apa namanya kayak berusaha ngomong lebih pelan aja supaya mereka nggak salah nangkep apa yang aku bilang. Oke, bicara sewajarnya aja gitu ya. Terus dari permasalahannya Kak Tata nih, tadi kan
kurang nyaman nih ya sama kehidupan UIN, khususnya kayak suasana baru lah, apa berpakaian baru itu. Kak Tata pernah nggak mengatasi dengan cara apa gitu yang pernah kakak laksanakan? Ya itu betah-betahin pakai rok. Biasain pakai rok. Terus sekarang kakaknya gimana setelah udah semester berapa kak? Oh baru maba. Nah ini mungkin kakaknya masih maba, terus rasanya gimana setelah terbiasa memakai rok itu? Iya sebenarnya ya saya harusnya nggak ngerasa kenapa-kenapa, cuman itu karena teman saya omongannya awal tuh, jadi saya tuh takut orang lain melihat hal yang sama. Jadi sekarang kakaknya lebih membiasakan diri, kayak ya udahlah seperti ini kehidupannya. Oke, dari teman-teman apakah pernah mengalami hal yang sama? Terus kira-kira nih ada nggak cara lain yang selain kakak Tata lakuin tadi? Oh iya boleh silakan. Kalau dari aku kebalikannya Mbak Tata, aku tuh lebih kebiasa pakai rok gitu loh. Lebih kebiasa pakai rok, terus di UB itu banyak yang pakai celana. Kalau di Malang itu pakai celana gitu loh. Terus tuh ya aku merasa minder aja sih awalnya juga aku nggak ngerasa gimana orang itu setel aku. Iya. Terus tuh sekarang tuh habis dibilangin temenku kalau setel yang pakai rok itu setel anak UIN, anak yalil gitu. Aku jadi sadar gitu. Oh, mungkin iya kalau pakai rok itu bagi mereka tuh kayak asing. Mungkin Mbak Tata juga dari pandangan temennya juga kayak gitu ya, kayak merasa asing. Tapi kan namanya juga adaptasi ya Kak, proses itu nggak bisa langsung. Dari Mbak Tatanya mungkin juga ngerasa kayak kenapa sih kok aku jadi kayak gini, kok kalian giniin aku gitu. Kalau dari aku sendiri sih ya udah pede aja sama style aku gitu, nggak usah dengerin omongan orang, karena kan diri kita sendiri tuh ya kita cantik buat kita sendiri kan, bukan orang lain memandang apa tuh ya udah gitu. Oke. Jadi Kak Eca ini pernah ngalamin ya, cuma nerapin ke dirinya sendiri itu kayak ya udah aku nyamannya gini, aku cantik kalau pakai ini, ya udah sih nggak usah ngomongin orang lain bilang apa, orang aku nyaman pakai ini, ya udah daripada pakai itu tapi akunya terpaksa tambah nggak nyaman. Nah itu kan dampaknya juga di diri kita sendiri. Oke, gimana Kak Tata? Nah dari Kak Tata tadi kan udah kayak ada jawaban dari Kak Eca tambahan. Nah dari permasalahan Kak Rara ini, tadi kan masalahnya kurang tadi Yang oh itu ya, merasa kayak gimana ini memposisikan aku tuh kayak aku tuh nggak terbiasa jadi orang sabar, terus lemah lembut. Aku tuh orangnya kayak gini, apa adanya gini, keras gini kan, terus posisinya tuh aku harus gimana. Nah sebelumnya nih Kak Rara udah pernah ngelakuin apa dari permasalahan tersebut? Aku ini sih Kak, nyoba kayak pertama aku tuh bilang ke mereka, ke teman-teman aku tuh kayak apa namanya, kalau emang aku ada salah ucapan, terus misal kalian sakit hati sama ucapanku, bilang ya, soalnya emang aku kayak gini, aku gak bisa ngontrol nada bicara aku. Maksudnya kayak ya emang kalau happy ya happy gitu loh Kak, gak bisa yang terlalu dikontrol yang gimana. Kalau emang mereka ada sakit hati sama aku, bilang supaya nanti mereka gak gundul di belakang yang malah bikin malah nanti ke akunya kayak apa ya Kak, biasanya kayak kan biasanya kayak ngomongin di belakang, terus nanti ke aku malah kayak mandang gimana sih, misal gimana gitu kan. Hanya kayak aku ngomong ke mereka, kalau emang mereka kayak bisa ngomongan, bilang langsung ke aku gitu. Nanti aku juga bakal berubah pelan-pelan, ngikutin budaya di situ. Cuman ya jangan suruh aku berubah 100%, soalnya emang kan pribadi aku gini gitu. Oh jadi Kak Rara ini udah pernah nerapin bahwa kalian tuh kalau misal apa ada salah langsung to the point, ngomong aja, komunikasi secara langsung gitu ya. Jadi nggak usah kayak yang langsung kayak kamu ini, berarti utamain komunikasi dulu Kak Rara gitu. Dari teman-teman lain apakah ada nih yang semisal pernah kalian alamin dari Kak Rara? Ya boleh, silakan Kak.
buat ya suaranya ya gitu. Padahal kan emang kayak gini dari lahir, itu tuh sempet membuat aku insecure gitu loh kak. Terus tuh tapi alhamdulillahnya teman aku tuh kayak nguatin aku, enggak kok suaramu itu lo bagus, lucu, nggak apa-apa kamu kayak gitu. Kamu tuh punya ciri khas gitu loh. Terus tuh dari situ aku tuh kayak lebih pede gitu loh. Ini tuh ya suara aku gitu. Aku tuh, kamu tuh nggak perlu gitu loh, nggak berhak buat ngatur-ngatur aku. Nah terus di permasalahan Mbak Rara tadi kan juga kayak kurang bisa kontrol gitu ya. Nah kalau dari aku tuh kalau dari aku kayak latihan gitu loh kak, latihan buat berbicara. Nah misal kalau besoknya itu presentasi itu tuh, kalau dari aku malamnya itu kayak belajar berbicara, latihan bicara gitu, penjelasannya biar gak belibet dan juga apa nadanya itu juga lebih diatur. Aja sih kak. Oke, jadi Kak Eca ini berarti lebih ke kayak sering-sering latihan belajar gitu ya, biar kitanya juga nggak kayak bingung gitu loh. Oke. Ini kan tadi udah ada beberapa arahan nih dari masalah-masalah tersebut. Nah, aku pengen tahu satu tujuan untuk kalian ke depannya itu seperti apa dari masalah ini, biar masalah kalian itu kayak nemu nih, aku harus ini. Jadi kalian tentuin satu aja tujuan seperti apa. Oke, baik, bisa dimengerti nggak? Bisa. Aku dari Kak Dela deh, seperti apa Kak? Kalau aku tujuan lainnya mungkin biar lebih fasih lagi ya kak bahasa Thailandnya. Jadi kayak aku bakal belajar gitu kak, lebih belajar lagi biar kalau kan apalagi di sana itu kena rantau pasti kan beli makan itu kak, biar waktu communication sama orang itu biar makin pede aja gitu kak. Jadi komunikasinya lebih ditingkatkan lagi, belajar lagi sama teman-teman dekat gitu ya, sering ngobrol gitu biar nggak canggung. Oke, terus dari Kak Rara. Aku itu tadi juga kayak sama Kak Eca, aku bakal belajar lagi untuk kontrol nada, belajar lagi untuk cara komunikasi yang baik dan benar. Ya pokoknya kedepannya tuh bakal terus belajar dan gimana caranya supaya bisa Hampir sama ya kayak Kak Dela, sering-sering belajar komunikasi, mengontrol nada. Oke. Terus dari Kak Eca. kalau jadi aku lebih ke bodo amat aja sih sama omongan orang dari teman-teman aku yang jaksel ini. Kan aku sendiri juga lebih pengen jadi diriku sendiri gitu loh kak, dan dengan bahasa aku gitu kan. Mereka juga di sini kan jadinya pendatang ya kak ya, jadinya mereka ya yang harus menyesuaikan, bukan aku. Jadi ya harusnya mereka lebih menghargai aja sih. Kalau dari aku ya jadi aku sendiri aja. Lebih menekankan gimana sih cara jadi diri sendiri lebih baik lagi gitu, menekankan bodo amatnya gitu dari orang tersebut. Lebih ke kayak nggak mau dengerin apa kata mereka, jadi diri aku tuh gini, yaudah gini aja apa adanya gitu ya. Oke, dari Kak Tata nih gimana Kak? Lagi sakit ya? Lagi musim memang. Tapi kamu tadi juga batu sakit juga. Banyak yang sakit ya? Ini kan kamu UB aku. Hujannya bentar ya kak, maaf. Minum dulu Kak. Iya. Biar nafas. Iya saya minum dulu ya. Kakak Terima juga kasih. minum Kak Dela, boleh silakan minum santai aja. Ini biar kalian sambil menunggu Kak Tata biar bisa merenungkan nih apakah nanti bakal berubah pikiran atau enggak, nanti kalian kedepannya mau berbuat apa. Bisa direnungkan sama temennya juga nggak apa-apa, saling berpendapat juga nggak apa-apa. Apa itu ya? Maaf ya kak, aku tadi tuh sebenarnya mau ke dokter. Habis itu ternyata dokternya tutup.
hari Sabtu ya kak? Iya kan, orang Sabtu kan. Ya bisa tahan dulu sampai Senin begini. Kakaknya tadi apa habis berkegiatan apa ini? Kok sepertinya sangat lelah. Ospek. Oh, ospek. Oh, belum selesai ya ospeknya ya? Sabtu semester katanya orang-orang harus semester. Kakaknya harus lebih jaga kesehatan soalnya ospek ini emang bener 1 semester Ya Kak. kan. Itu ditempur terus kita Kak, apalagi tubuh kita ini tubuh kayak wanita kan lemah ya, jadi Iya. ospek itu sangat berat, jadi kakaknya kesehatannya dijaga, kalau bisa obat itu nggak boleh telat ya. Iya, oke. Kita harus kuat. Kak, kita kembali ke tadi ya. Kak Tata udah selesai, udah nggak batuk? Man. Oke, jadi teman-temannya kan tadi kan udah menemukan nih bagaimana langkah selanjutnya akan dilaksanakan. Dari Kak Tata sendiri apa kira-kira? Ya itu sih Kak, lebih ke introspeksi diri lah, menyesuaikan gitu kan, karena mungkin lingkungan ada aturannya ya, kita harus ngikutin karena kita masuk dalam lingkungan itu kan. Ya habis itu ya lebih itu lagi sih, lebih bodo amat ya mikirin orang. Ya udahlah kan kita juga punya style, udah katanya kayak saya tadi, kita punya style ya udah ya mungkin bener sih, siapa tahu mungkin dia cuman julid aja kayak kenapa aku bawa celana, mungkin dia tuh mempermasalahkan itu sih kayak ya, jadi kayaknya aku bakal lebih ya udahlah bodo amat. Jadi Kak Tata ini lebih menekankan kayak menghargai lah ya kehidupan kampus baru seperti apa. Ketularan ini ya. Kakaknya kan batuk. Ketularan. Aku nggak berbagi minum sama kakaknya. Oke, mungkin karena hawanya udah dingin. Jadi kakaknya ini lebih menekankan apa namanya, ya udahlah adaptasi baru, kayak peraturan baru harus diterapin. Terus lebih menekankan bodo amat orang lain bilang apa, udahlah terserah. Ya udah kakak menjalani hidup dengan kehidupan baru. Jadi kan udah menemukan beberapa langkah yang kalian akan laksanakan. Nah dari langkah tersebut, kalau semisal 1 minggu ke depan nih, saya pengen melihat progres kalian dari mengambil langkah tersebut, apakah efektif atau tidak, apakah kalian sudah mengalami perubahan atau tidak, itu kalian sanggup atau enggak kira-kira? Sanggup. 1 minggu loh ini, sanggup. Jadi kalian dari yang sudah kalian omongin tadi arahnya, jadi kalian nanti terapin 1 minggu ke depan. Nanti saya akan pantau entah lewat komunikasi online atau entah kalian nanti mintanya konseling lagi, itu nanti akan saya tanyakan. Oke, tadi kan sudah ada apa tujuannya, langkahnya. Sekarang saya ingin tahu dari langkah tersebut harapan kalian itu apa? Dari Kak Ica ada harapannya apa yang dari langkah yang sudah diambil? Oke, dari harapan aku sih, aku lebih mencintai diriku sendiri, mencintai bahasaku, mencintai apa namanya, budayaku, seperti itu sih Kak. Aku juga harapannya teman-temanku inilah mengerti lah kalau mereka itu tidak paham. Oh iya, tapi oh iya, kakaknya lebih menghargai ya, menghargai bahasanya kakak, mencintai bahasa kakak, tapi kakaknya juga harus saling menghargai juga, menghargai mereka, pendapat mereka, bahasa mereka juga, ya, intinya saling menghargai gitu ya Kak. Oke, dari Kak Tata nih, apakah harapannya? Ya harapannya aku bisa betah. Jujur aku takut banget nggak betah. Kakaknya nggak betahnya lebih ke apa? Nggak boleh, nggak nyaman pakai roknya. Bukan lingkungan. Oh, lingkungannya seperti apa ini? Ya kan saya bukan lulusan pondokan, kan rata-rata di sana lulusan pondokan. Agamanya lebih ditekankan lagi, mungkin kakaknya kayak aduh ini aku nggak terbiasa ini. Oke. Ya, boleh dicoba deh Kak. Harapannya semoga ya, semoga bisa Soalnya kayak Arab-Arab gitu Mbak. iya ya, hidungnya ya mancung ya. Iya. Atau ini Prancis nih. Oh, Turki. Dari Oh Turki. Enggak dong, bisa Turki. Mungkin kakaknya ini dari kecil emang nggak ada Islamik lebih ke agamanya nggak realistis gitu, jadi nggak Jadi terbiasa. fantasi. Enggak, kamu tuh Rizky Nazar. Itu saudara saya. Oh,
atas. Oh iya. Rizky Nazar itu siapa? Oh, artis ya. Iya. Emang mirip sih ya, mirip ya. Mirip milenial ya. Iya, aku kan masih muda. Oke, dari Kak Dela, seperti apa harapannya? Harapanku ke depannya aku lebih percaya diri buat ngobrol. Itu sih Kak. Nggak usah takut. Iya, nggak takut gitu, nggak takut Jadi buat- komunikasinya, aduh lancar aja, Iya, pede aja. pede. Orang sana juga tahu kakaknya ini pendatang, jadi Ya wajar sih Kak. Kak, mukanya udah real sana banget nih. Tapi kan mesti Karena nanya. kan sama Asia, mukanya mirip-mirip sama orang Oh Indonesia. iya, baik. Berarti kakaknya lebih percaya diri aja ya, komunikasinya lebih ya udah netral santai aja. Oke. Terus dari Kak Rara, harapannya apa Kak? Sama sih kayak Kak Dela, lebih percaya diri untuk bergaul aja. Oh, sama ya, percaya diri. Oke. Nah, kalian kan tadi sudah bisa menemukan langkah dari kedepannya seperti apa dan harapannya sudah menemukan juga. Jadi ini gimana? Nanti saya ini memantau perkembangan kalian dari online atau kita konseling lagi? Konseling lagi bisa. Oh, ketemu lagi minggu depan ya. Iya. Oh, kakaknya masih ospek ya, udah khusus kakaknya online aja ya sama saya Aku ya. juga udah balik Kak. Oh, kakaknya ya udah Zoom kita. Gimana? Ini kan ada 2 orang yang Zoom. Iya deh, boleh deh. Zoom aja Kak. Berarti kita pertemuannya via online saja ya. Nanti Iya. saya menilai perkembangan kalian lewat online saja ya. Iya. Oke, digagalkan ini pertemuan ke selanjutnya ya. Offline-nya. Jadi online ya. Iya. Oke, baik. Jadi cukup segini aja sesi konseling malam ini, udah malam juga. Takutnya kalian malah tidak bisa fokus untuk bercerita lagi. Jadi selanjutnya kita lanjutkan via online. Oke, terima kasih, bisa dilanjutkan kembali aktivitasnya. Terima kasih, Jaga Kak. kesehatan.